Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, hadirin, kita teruskan pelajaran kita. Sudah sampai kepada rukun iman yang ke-6, yang terakhir. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Wa dalilu ala hadhil arkan, dalil tentang rukun-rukun ini as-sittah yang 6, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah suatu kebaikan menghadapkan wajah-wajah kalian arah timur maupun barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir serta malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Jadi rukun iman ini adalah penamaan daripada nas-nas ya, yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dari Sunnah nggak disebut rukun, tapi bunyal Islam atau bunyal al-imanu antu minabillah dan seterusnya. Ya. Kalau dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi para ulama untuk memudahkan mengatakan rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun iman ini yang kita pelajari kemarin sampai 5, yang sekarang kita pelajari rukun yang ke-6, yaitu beriman kepada qadar. Qadar itu biasa dikatakan takdir ya. Bahasanya qadar ya. Baik qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Allah mentakdirkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik sebenarnya. Allah mentakdir yang baik semuanya. Tapi ketika jatuh ke hambanya, jatuh kepada kejadiannya, maka bisa disebut baik dan buruk. Karena kita kalau masalah takdir tidak boleh menisbatkan secara adab kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan yang buruk. Allah menentukan yang baik semuanya. Tetapi ketika jatuh ke hambanya, maka bisa jadi dua,
baik dan buruk gitu. Nah, jadi kalau kita nisbatkan keburukan takdir kepada Allah, maka kita akan semacam menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak boleh. Secara adab kita kepada Allah menimpakan keburukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik takdir buruk maupun baik itu dikehendaki Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensyarah kitab ini. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah ulama yang alim dalam bidang fikih maupun yang lainnya, dan beliau adalah ulama yang zuhud ya. Yang zuhud, yang terkenal zuhud, juga sangat bagus penjelasannya. Kalau saya membaca kitab-kitab klasik, misalnya kitabnya Ibnu Hazm misalnya, atau kitabnya kitab lain misalnya, itu kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu rumit, susah dipahami kecuali beberapa kali diulang-ulang membaca. Tapi kalau kita membaca kitabnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bahasanya mudah tapi dalam. Makanya banyak para mahasiswa, para ustadz itu memilih penjelasan dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Dia dalam pembahasannya tapi bahasanya mudah. Bahasa Arab yang mudah, yang bisa mudah dicerna. Kadang-kadang pemula dalam bahasa Arab itu kadang-kadang bisa mencerna tulisannya. Itu bagusnya daripada penjelasan beliau. Nah, kita membahas penjelasan beliau. Ya. Jadi sekali lagi, taklim ini, wirid ini tidak menjelaskan pendapat saya gitu. Itu yang saya tekankan sekali. Jadi bukan taklimnya Ustadz Aris, enggak. Ini taklim membahas penjelasan dari para syekh ya, terutama dua syekh ini, Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, mensyarah kitab beliau adalah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baiklah, kita mulai. Beliau mengatakan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-imanu bil qadari yatadamman arba'ata umur. Kata beliau, beriman kepada qadar, kepada takdir, itu terdiri dari 4 perkara. Di penjelasannya, kalau kita SD misalnya, MI Madrasah Ibtidaiyah, kita cukup kadang-kadang membaca rukun iman saja, hafalkan rukun iman gitu. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar baik dan buruk. Cukup menghafal 6 ini ya. Tapi kalau kita sudah mendalami akidah, dia harus dijelaskan satu persatu. Apa maksudnya beriman kepada Allah ini? Apa maksudnya beriman kepada malaikat itu? Nah, kita sudah jelaskan semuanya sebelum pelajaran ini. Kita belajar bagi mungkin pas masih baru sekarang ya. Jadi kita sudah membaca penjelasan Syekh tentang rukun iman dari 1 sampai 5 ya. Yang malam ini kita baca yang ke-6 ya. Wal imanu bil qadari yatadamman arba'ata umur. Iman kepada qadar terdiri dari 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama, iman kepada Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara mujmal, secara global, maupun secara tafsilan terperinci. Karena ada kepercayaan begini,
salah satu sekte kepercayaan yang pernah saya baca dalam salah satu literatur orang sekarang. Apa katanya? Allah mengetahui yang global-global saja, tetapi yang terperinci Allah nggak tahu. Contoh, Allah tahunya matahari terbit dari timur ke barat, sudah. Tapi bagaimana panasnya menyentuh cacing, atau cacing kepanasan oleh matahari, atau yang kena matahari cuman sekian persen, atau yang kena matahari ini mungkin pasirnya yang ini yang kena matahari, atau lautnya yang kena matahari yang sebelah sini, Allah nggak tahu gitu. Maksudnya yang kecil-kecil itu Allah nggak tahu. Menurut salah satu sekte ya. Itu di pendapat itu salah. Pendapat itu batil gitu. Kata Syekh, bahkan Allah SWT mengetahui secara global dan terperinci. Nah, makanya di hutan sana yang jauh, yang pedalaman yang paling dalam, ada daun jatuh kering, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi itu terperinci sekali. Hari ini kita bergerak tangan kita seperti ini, atau hari ini kita semutan, itu semuanya Allah mengetahuinya secara terperinci. Jadi ada sebagian orang yang pemahamannya menyimpang, mengatakan bahwa Allah mengetahui yang global-global saja, yang terperinci nggak tahu Allah. Nah, itu pendapat yang menyimpang. Justru kata Syekh, beriman kepada Allah artinya adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui seluruh segala sesuatu tentang makhluknya, tentang kejadian dan sebagainya secara global dan terperinci. Semuanya Allah tahu. Nah, itu ya. Azalan wa abadan. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaq bi af'alihi au bi af'ali ibadihi. Nah, kata beliau, sama saja yang berhubungan dengan perbuatannya. Maksudnya perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki, itu perbuatan Allah. Allah memberi hujan, Allah menjadikan manusia dari air misalnya, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan, berbuat ini, berbuat itu, semuanya itu namanya af'al. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mengetahuinya ya. Bukan Allah enggak mengetahuinya. Ya. Wa bi af'ali ibadi, dan seluruh perbuatan hambanya Allah mengetahuinya. Nah, itu. Jadi keyakinan pertama tentang takdir, keyakinan pertama tentang beriman kepada takdir ini adalah, keyakinan pertama adalah meyakini bahwa Allah mengetahui seluruhnya, segala sesuatu secara terperinci maupun secara global. Secara global maupun secara terperinci. Baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah maupun perbuatan hambanya. Yang kedua, Atsani, kata beliau, kata Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Atsani, yang kedua, kita teruskan. Yang kedua, beriman kepada takdir maksudnya, atau perkara yang perlu diketahui dalam beriman kepada takdir. Yang pertama tadi meyakini bahwa Allah mengetahui seluruhnya. Kemudian yang kedua, al-imanu bi annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua, mengimani atau meyakini
bahwa Allah SWT telah menulis ketentuan takdir itu, seluruhnya yang terjadi, seluruhnya apa yang terjadi itu di Lauhul Mahfuz. Lauh artinya semacam apa namanya? Lauh itu tempat menulis apa namanya itu? Seperti papan begitu ya. Papan tulis ya. Kalau penjelasan para ustaz itu daun lontar, daun yang untuk menulis itu pun lauh juga namanya. Papan untuk menulis, orang-orang Afrika biasanya menghafal Al-Quran ditulis dulu, baru dihafal, baru dihapus lagi. Itu juga lauh namanya. Tapi Lauhul Mahfuz itu banyak sekali hadis-hadis atau asar-asar yang menjelaskan tentang Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini ada yang mengatakan dia dari permata gitu, apa semacam. Pokoknya asar-asar itu ada, tapi belum bisa kita pastikan sahihnya. Yang penting lauh itu di atasnya, Lauhul Mahfuz ya. Tempat menulisnya. Ya. Ini lalu. Wa fi hadaini al-amraini. Kedua perkara ini, baik beriman kepada Allah, bahwa Allah ya, mengetahui, maupun beriman kepada Allah artinya Allah telah menulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Dua perkara ini tersebut dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 170, kata beliau. Beliau mengatakan, Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman, bukankah tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan yang hal itu fi kitabin, sudah dalam kitab. Kitab itu maksudnya di Lauhul Mahfuz, ada papan di langit sana ya. Itu ada papan untuk menulis ya, menulis ketentuan takdir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Bagaimana cara mencatatnya ini? Daun kering jam sekian, detik sekian jatuh satu, sedangkan di sana jatuh satu lagi. Bagaimana cara menulisnya? Bagi Allah itu mudah. Ya. Jadi, kalau kita sulit, ya kita seperti begini. Ada hadis mengatakan, ketika seorang hamba sholat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, sungguh hambaku telah memujiku. Nah gitu. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, begitu juga hambaku memujiku. Jadi dijawab oleh Allah SWT, Malik Yaumiddin, ya, hambaku memujiku kan, ya. Misalnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab oleh Allah, ini antara aku dan hambaku. Nah, jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Nah, terus dijawab setiap ayat. Bagaimana cara menjawabnya? Di sini sholat, di sana sholat, di sana sholat. Bagaimana? Ya kalau kita susah, bagi Allah itu mudah saja. Gitu. Jadi jangan dibayangkan Allah itu sama kemampuannya dengan manusia. Enggak. Jadi kita nggak boleh bingung bagaimana cara menjawabnya Allah. Ya itu Allah mampu segalanya, seluruhnya bisa ya. Baik. Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu pencatatan, Allah mengetahui ini semuanya. Bagi Allah SWT itu hal yang mudah. Hal yang mudah walaupun kita nggak terbayang bagaimananya. Iya. Kemudian Syekh mengatakan wa fi sahihi Muslim.
di dalam Sahih Muslim. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr Ibnul As. Jadi sahabat Nabi ini namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah ini sahabat Nabi, Amr bin Al-As sahabat Nabi juga. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Jadi kalau kita menyebut nama sahabat, misalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan anaknya Abbas. Anaknya Abbas sahabat Nabi, Abbasnya sahabat Nabi, maka kita mengatakannya radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Ya. Tapi kalau satu radhiyallahu anhu gitu. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya siapa? Abdullah dan Amr bin Al-As. Dua-duanya sahabat Nabi. Anak bapak sahabat Nabi. Baik. Apa kata Abdullah bin Amr ini? Waalaikumsalam. Ya. Berkata Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah telah menulis ketentuan-ketentuan takdir dari para makhluk. Qabla ay yakhluqas samawat wal ard bi 50,000 sana. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi Allah nulis takdir. Setelah 50.000 tahun baru diciptakan langit dan bumi. Bayangkan tuh berapa jaraknya itu. Allah menulis takdir, ketentuan takdir. Jaraknya antara itu 50.000 tahun. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Bayangkan nasib kita. Takdir manusia ini ditulis dulu. Iya, tulis dulu. Udah ditulis oleh Allah SWT. Belum ada lagi dan bumi. Belum ada langit dan bumi. Belum, apalagi manusia. Manusia diciptakan setelah ada langit dan bumi. Enggak manusia dulu. Langit dan bumi juga dulu diisinya dibuat, diciptakan, baru manusia. Itu pun dalam surya dikatakan sebelum manusia ada makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi nggak usah bingung. Kita rezekinya sudah dicatat. Yang bingung itu kalau kita nasib kita, kalau agama kita nggak nggak beres gitu ya, akidah kita nggak beres, ibadah kita nggak beres, itu yang bingung gitu. Tapi kalau rezeki apa semua sudah dicatat oleh Allah SWT seluruhnya ya. Nasib kita ya. Kemudian kata beliau al-thalith, yang ketiga, beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah ya, takdir, beriman kepada qadar. Kata beliau, maksudnya adalah al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Ya. Maksudnya beriman kepada takdir, qadar ini, bahwa itu adalah beriman bahwasanya seluruh yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nah, itu. Kalau kita meyakini bahwa beriman kepada takdir seluruhnya terjadi karena kehendak Allah, itu salah satu poin beriman kepada takdir. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita ada mendapatkan masukan dari orang-orang yang kelihatannya masuk akal padahal menyimpang. Contoh gini, itu nggak kehendak Allah, itu memang salahmu, padahal kehendak Allah semuanya. Itu bukan orang yang beriman kepada takdir namanya, kata-kata itu. Ya kita salah jatuh gitu ya, jatuh itu nggak kehendak. Kita bilang ini kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Itu bukan kehendak Allah, itu namanya salahmu. Nah, itu nggak betul. Padahal seluruh yang terjadi kehendak Allah SWT. Apapun salah kita atau enggak, pokoknya digariskan kehendak Allah dulu. Misalnya mencuri ya. Iya, seluruhnya dikehendaki oleh Allah. Nanti akan apa namanya? Akan ada namanya irodah syari'iyah wa irodah kauniyah. Irodah syari'iyah itu adalah kehendak syar'i. Tapi irodah kauniyah adalah kehendak yang terjadi. Nah, itu. Kalau mencuri itu namanya kehendak Allah yang kauniyah. Kauniyah itu yang terjadi. Tapi tidak kehendak Allah yang syar'i. Ada kehendak Allah syar'i, ada kauni. Contoh, Allah menghendaki Fir'aun beriman kepada Musa. Ya, beriman kepada Allah dan Musa. Sehingga Allah mengatakan kepada Harun dan Musa, pergilah kepada Fir'aun, katakanlah dengan kata-kata yang lunak, yang lain, lembut ya. Kata-kata yang lembut. Barangkali bisa dia takut kepada Allah, takut kepadaku kan. Kata para ulama, iradah syar'iyah atau kehendak syar'i dari Allah SWT adalah dia beriman kepada Allah SWT. Kehendak Allah yang syar'i. Tapi apa yang terjadi? Jadi kehendak syar'i belum tentu terjadi. Tapi takdir Allah secara iradah kauniyah, iradah kehendak secara kauni yang terjadi adalah Fir'aun kafir kepada Allah SWT. Seperti yang mencuri tadi. Mencuri kehendak Allah, tapi kehendaknya kehendak kauniyah. Kehendak yang terjadi. Sedangkan kehendak syar'inya bagaimana? Setiap hamba seharusnya tidak berbuat seperti itu. Jadi jangan disalahkan, misalnya itu kan kehendak Allah orang itu mencuri. Betul itu kehendak yang terjadi, tapi kehendak syar'inya sebenarnya Allah tidak menghendaki seperti itu, tidak mengerti hambanya mengingkarinya. Bahkan Allah membenci. Tetapi Allah punya kehendak namanya kehendak kauniyah, kehendak yang terjadi. Kehendak yang terjadi itu supaya menjadi hikmah bagi yang lainnya, menjadi pelajaran bahwa itu perbuatan yang salah. Baik. Ini sudah sampai kepada apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanat mimma yata'allaq bi fi'lihi am mimma yata'allaq bi fi'il makhluqin. Sama saja baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala maupun perbuatan makhluknya. Itu semuanya kehendak Allah SWT. Seluruhnya kehendak Allah SWT. Tapi kehendak Allah ada dua tadi kan? Ada kehendak syar'i, ada kehendak kauni. Kehendak kauni itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi kehendak Allah yang syar'i belum tentu terjadi, bisa terjadi, bisa enggak. Seperti tadi Fir'aun dikehendaki secara syar'i beriman kepada Allah. Kalau tidak ada kehendak syari Allah untuk beriman, kenapa Allah menyuruh Musa itu supaya berdakwah kepada Fir'aun dan berkata-kata lembut, mengajak beriman? Karena Allah mempunyai kehendak syar'i yaitu beriman. Tapi Allah mempunyai kehendak kauni namanya. Kehendak kauni, kehendak yang pasti terjadi. Kauni itu bahasanya kehendak alam gitu, tapi maksudnya kehendak Allah SWT yang terjadi. Yang terjadi. Baik. Kemudian Syekh menyitir atau menukil beberapa ayat yang berupa takdir. Surah Al-Qasas, kata beliau, Allah firman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah SWT yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa yakhtar, dan Allah memilihnya.
Allah yang memilih, Allah yang menghendaki itu terjadi atau itu yang diciptakan. Kemudian huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim kaifa yasha sebagaimana yang Dia kehendakinya. Jadi Allah menghendaki sesuatu terjadi disebut kehendak kauniyah. Kemudian Allah menghendaki kebaikan. Allah menghendaki kemudahan. Maka ini adalah apa? Kehendak syar'i. Kemudahan, kebaikan seorang hambanya. Maka itu kehendak syar'i. Bisa terjadi, bisa tidak. Kemudian yang keempat, kata Syekh, al-imanu bi anna jamil kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidhawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman pada takdir bahwasanya meyakini bahwa seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah SWT. Nah, itu ya. Seluruh yang terjadi ciptaan Allah SWT. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian ada ayat As-Saffat yang terkenal yang sering perbincangan juga menjadi pegangan buat kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah SWT menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Bayangkan tuh. Yang dikerjakan oleh kita adalah ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. Allah mencipta kita. Perbuatan kita Allah ciptakan juga. Gitu. Dalam surat As-Saffat itu bisa dilihat nanti ayat 97. As-Saffat ayat 97. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah SWT menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Maksudnya supaya apa? Kalau kita sholat, ya nggak usah bangga, nggak usah sombong. Allah yang menciptakannya. Ya. Semuanya dengan kehendak Allah SWT. Kemudian Syekh menutup yang 4 ini dengan mengatakan wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiah fi af'alihi al-ikhtiyariyah. Ya. Beriman kepada qadar, apa yang kami sifatkan, apa yang kami jelaskan, tidak menafikan adanya kehendak daripada hamba dalam memilih dan berbuat. Jadi orang kan kalau sudah menjelaskan, oh berarti semuanya kehendak Allah. Tetapi hebatnya Allah SWT dengan kehendaknya yang sempurna, masih ada kehendak hambanya dengan pilihannya yang merdeka. Artinya kita diberi oleh Allah kehendak gitu. Padahal kita kan nggak bisa keluar dari kehendak Allah, tapi kita dikasih kehendak ya. Mau hendak Allah mengatakan barang siapa yang menghendaki dia jadi kafir, kafirlah. Kalau orang mau menghendaki berimanlah. Itulah kehendak manusia. Jadi walaupun Allah berkehendak keseluruhannya, tetapi Allah memberi kehendak kepada manusia. Bukan seperti wayang. Seperti bagaimana aliran Jabriyah. Aliran Jabriyah mengatakan bahwa kita seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Kemana, atau seperti kapas tertiup angin.
kemana angin bertiup, ke situ kita lari. Nggak seperti itu. Takdir itu nggak seperti itu. Tapi takdir itu Allah punya kehendak dan manusia diberi kehendak, diberi pilihan. Jadi nanti kita dihisab, dinilai, dihitung karena pilihan kita dan kehendak kita. Karena kita diberi kehendak. Bukan semuanya kehendak Allah, kita nggak punya kehendak, salah juga. Kita yang punya kehendak, Allah tidak punya kehendak, salah juga. Dua-duanya punya kehendak. Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Kita diberi kehendak oleh Allah SWT. Itulah cara memahami takdir. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan.